علينا ما دعا إلا طلع البدر علينا من ثنيات الوقت وجب الشكر علينا ما دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدار يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على سيدنا محمد يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا Salim balik Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge sadayana ibu-ibu Habib moal wakamulai upami encan jempe encan tentrem encan calalik sadayana punten sadayana calik. Nah, atur nuhun atas pengatosanana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir pada acara yang siang penuh dengan kemuliaan ini. Yang saya cintai, yang saya muliakan, ketua panitia sahibul hajah yakni Kang Deden Kurnia beserta segenap keluarganya yang hadir. Kita doakan semoga beliau sekeluarga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diberkahi umur dan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang hadir pada siang yang penuh dengan keberkahan ini.
Semoga dengan hadirnya kita bersama di acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ditetapkan sebagai orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah. Pada siang yang mulia ini Allah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Nikmat dan karunia yang begitu besar, nikmat dan karunia yang begitu agung, yakni nikmat duduknya kita bersama dalam rangka peringatan hari yang mulia, peristiwa yang mulia, yakni hari dan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, tidak ada suatu kejadian yang lebih hebat, tidak ada satu kejadian yang lebih besar, tidak ada satu peristiwa yang lebih agung melebihi peristiwa dan kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Apa sebab saya mengatakan Isra wal Mi'raj adalah perkara yang besar? Apa sebab dan alasan Isra wal Mi'raj menjadi peringatan hari atau peristiwa yang paling agung? Karena hari dan bulan yang di dalamnya ada Isra wal Mi'raj, yakni menceritakan, mengenang daripada perjumpaan seorang nabi, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, yakni perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena itu saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam hari dari Masjidil Haram di kota suci Makkah ilal Masjidil Aqsa, yakni ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan Allah berkahi sekelilingnya. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha melihat dan maha mendengarkan. Saudara-saudara, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Karenanya setiap orang yang mengadakan atau menghadiri acara Isra wal Mi'raj, maka itu timbul daripada ketakwaan hati mereka. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda yang datang ke acara yang mulia ini, Anda yang duduk di peristiwa Isra wal Mi'raj ini, maka Anda termasuk orang-orang yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan di antara syiar yang paling besar, di antara syiar yang paling hebat, di antara syiar dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dari sekian banyak mukjizat, dari sekian banyak syiar-syiar Allah, di antaranya adalah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung orang-orang yang bisa duduk di peristiwa Isra wal Mi'raj, karena hal itu keluar dari ketakwaan hati. Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj di mana-mana dia laksanakan. Isra wal Mi'raj di mana-mana diselenggarakan, mulai dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari gang ke gang. Apa hikmahnya Isra wal Mi'raj?
Apa pentingnya Isra wal Mi'raj? Apa butuhnya manusia mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj? Di antaranya ada beberapa hal. Yang paling kuat diadakan Isra wal Mi'raj agar kita bisa menghargai, agar kita bisa melakukan, agar kita bisa melaksanakan apa yang wajib kita laksanakan, apa yang harus kita hargai, apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah apa yang telah dibawa oleh Nabi kita bersama Sayyiduna Muhammad. Apa yang dibawa oleh Rasul? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah salat. Dari sekian panjang perjalanan Nabi Muhammad, dari sekian lama perjalanan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad diperlihatkan surga, Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, Nabi Muhammad diperlihatkan malaikat, Nabi Muhammad diperjumpakan dengan arwahul anbiya, arwahul mursalin, rohnya para nabi, rohnya orang-orang saleh, rohnya para rasul. Dari sekian panjang perjalanan Nabi, yang paling diingat adalah bagaimana Nabi Muhammad menerima kewajiban salat 5 waktu. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian panjang perjalanan Rasulullah ada satu keistimewaan. Apa itu salat? Saudara-saudara, kalau Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril, kalau wahyu-wahyu yang lain Allah turunkan melalui Al-Quran, Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Sementara salat Allah panggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar langsung menerima daripada perintah salat. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu peristiwa demi peristiwa Isra wal Mi'raj diperingati, dilaksanakan, diselenggarakan agar kita kaum muslimin tidak pernah melupakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat 5 waktu. Tidak ada amal ibadah yang paling baik, saudara-saudara. Tidak ada amal ibadah yang paling hebat, yang paling bagus. Karena itu saudara-saudara, salat adalah amal ibadah yang paling baik. Salat adalah amal ibadah yang paling agung. Salat adalah amal ibadah yang paling mulia, sehingga amal ibadah ini dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para rasul, dilakukan oleh para malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim betapa pentingnya salat, betapa agungnya orang yang melaksanakan salat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat supaya engkau mengingat aku. Saudara-saudara, berapa banyak orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat, baik nikmat sehat, baik nikmat keluarga, baik nikmat harta, baik nikmat pangkat, baik nikmat jabatan, baik nikmat kekuasaan, baik nikmat segala macam nikmat, tetapi berapa banyak manusia yang ketika Allah berikan dia nikmat, tetapi nikmat itu tidak membuat dia dekat kepada Allah. Nikmat itu justru membuat dia jauh daripada Allah. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, Bu, Pak, dengerin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Hanya dengan bersujud kepada Allah hati akan menjadi tenang. Hanya dengan beribadah kepada Allah hati akan menjadi tenang. Sebesar apapun problem dan masalah kita, jika kita mengeluhkannya kepada Allah, jika kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, jika kita mengadu kepada Allah, tidak ada masalah yang besar, semuanya akan kecil jikalau kita mengadukan itu kepada Allah Subhanahu. Saudara-saudara, setiap kita punya masalah. Karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya Muhammad, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, apakah Allah itu dekat atau jauh, maka jawab wahai Muhammad, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat, sesungguhnya aku senantiasa bersama hamba-hambaku. Kemudian Allah berfirman, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku mengabulkan segala permohonan hamba-hambaku, segala doa-doa hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Makanya para ulama ahli fikih mengatakan salat adalah dalam secara bahasa adalah doa. Jadi kalau orang yang melaksanakan salat, maka dia telah berdoa kepada Allah. Orang yang melaksanakan salat, maka dia telah menjalin hubungan dekatnya dengan Allah. Makanya para ulama di dalam kitab menjelaskan, masumiyas salah, tidaklah salat itu dikatakan salat, Bu, Pak. Salat itu tidak disebut salat kecuali li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih, kecuali salat itu adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Selama manusia salat, maka hubungannya akan kuat dengan penciptanya. Tetapi idza qata'atis salah, kalau sudah manusia memutus salat, maka dia telah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu. Karena itu saudara-saudara, di pertemuan yang singkat ini, di pertemuan yang sebentar ini, mari kita saling memperbaiki salat kita. Apakah kita sudah melaksanakan salat? Apakah kita sudah melakukan salat? Apakah kita telah mendidik anak putri kita, anak istri kita, yang laki-laki ataupun yang perempuan, anak-anak kita untuk melaksanakan salat? Saudara-saudara, amal ibadah haji, umrah sekalipun, sedekah Anda, kebaikan Anda tidak akan bermanfaat kalau Anda tidak melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Amal yang paling utama, amal yang paling pertama nanti dihisab di akhirat adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, kalau ibadahnya baik, kalau sembahyangnya baik, maka nanti amal yang lain akan ikut baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat sairu amalih, kalau salatnya tidak baik, kalau salatnya rusak, kalau salatnya tidak pernah dikerjakan, walaupun hajinya setiap tahun, walaupun umrahnya setiap tahun, walaupun sedekahnya banyak, kalau salatnya tidak baik, maka amal yang lain tidak akan baik. Karena itu saudara-saudara, jaga kau punya salat, jaga kita punya salat, perhatikan kita punya salat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepada kita bagaimana tata cara salat, bagaimana kewajiban salat, dan apa ancaman hukuman yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan salat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, masalakakum fi saqar. Orang-orang yang ada di neraka, Allah tanya kepada orang-orang itu, apa yang membuat engkau ada di dalam neraka ini? Orang-orang qalu lam naku minal musallin. Kenapa engkau bisa masuk ke dalam neraka? Apa sebabnya kamu ada di dalam neraka? Kemudian penghuni neraka menjawab, ya Allah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu ada di neraka? Penghuni neraka menjawab, Bu, Pak, apa yang mereka jawab? Ya Allah, ketika kami ada dalam dunia, ketika kami masih hidup di alam dunia, kami tidak pernah melaksanakan
Kami tidak pernah melakukan sholat. Itu yang menyebabkan penghuni neraka ada di dalam neraka. Saudara-saudara, kalau kita pengen selamat, kalau kita pengen baik, kalau kita pengen menjadi orang yang mulia, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah kita melalaikan sholat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka kata Allah bagi orang-orang yang sholat. Innahum an salatihim, yang di dalam sholatnya mereka lah, di dalam sholatnya mereka lah. Orang yang sholat bisa celaka. Bagaimana orang yang tidak sholat? Jelas nggak? Paham nggak? Yang sholat masih celaka, yang tidak sholat lebih celaka. Betul? Zaman sekarang orang bilang, udahlah, Beb, saya punya tetangga nggak pernah sholat tapi duitnya banyak. Saya punya temen, Beb, tetangga saya rajin banget sholat, setiap hari ke masjid nggak pernah telat, tapi hidupnya miskin. Saudara, jangan tertipu. Terkadang hidup di dunia ini sementara. Allah uji hamba-hambanya yang soleh untuk menguji siapa yang terbaik amal ibadahnya di antara mereka. Sehingga Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menciptakan hidup dan mati, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita hidup, Allah berikan kita nanti kematian. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya pangkat, ada yang tidak punya pangkat, ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit. Allah tidak tanya itu, saudara-saudara. Berapa banyak kekayaanmu, berapa banyak mobil mewahmu? Tidak. Yang Allah tanya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa di antara kamu yang baik amal ibadahnya? Salatnya sudah baik atau belum? Zakatnya sudah baik atau belum? Ibadahnya sudah baik atau belum? Kalau salatnya tidak baik, celaka. Walaupun uangnya banyak, kalau salatnya tidak baik, celaka. Kembali lagi kepada firman Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fawailun lil musall alladzina hum an salatihim. Orang yang sholat saja celaka. Bu, Pak, dengerin, yang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Jadi jangan nganggep, Bet, kalau sholat saja masih celaka, mending tidak sholat. Ini orang-orang zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, kalau kita sholat pun kalau tidak baik nanti masuk neraka, mending nggak sholat. Betul nggak? Pemikiran seperti itu pemikiran orang bodoh. Betul nggak? Betul nggak? Kita ini bu, dengerin Pak. Kita jangan sholat mengharap surga. Jangan sholat mengharap jauh dari neraka. Itu urusan Allah. Yang kita tekankan, bagaimana kita beribadah dengan baik kepada urusan diterima, urusan Allah. Urusan ditolak, urusan. Kewajiban kita cuma melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah. Maka itu saya teringat Rabi'atul Adawiyah. Ibu kenal Rabi'atul Adawiyah? Seorang wanita salehah. Sebelum meninggal dunia, Rabi'atul Adawiyah menghatamkan Al-Quran 40.000 di dalam liang lahatnya. Sudah. Jadi Rabi'atul Adawiyah sebelum meninggal, bu, digali kuburan, buat kuburan, liang lahat,
kemudian menghatamkan Al-Quran di liang lahat itu 40.000 kali. Perempuan zaman sekarang, jangankan boro-boro megang Quran, HP ngeliat TikTok, saudara-saudara. Betul? Betul? Al-Qurannya ada, tapi untuk pajangan. Al-Qurannya dibeli, tapi sampai dihinggapi oleh laba-laba tidak pernah dibaca. Betul? 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 Rabi'atul Adawiyah, saudara, 40.000 kali menghatamkan Al-Quran sebelum meninggal dunia. Itu teladan perempuan-perempuan salehah. Saya teringat kata Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan, ya Allah, jika ibadahku ini hanya mengharap surgamu, jauhkan aku dari surgamu ya Allah. Ya Allah, jika sholatku ini karena takut ke dalam nerakamu, campakkan aku ke dalamnya. Tapi jika aku beribadah kepadamu karena ingin berharap ridhomu, ingin berjumpa denganmu, jangan haramkan kedua mataku untuk melihat engkau nanti di akhirat ya Allah. Itu saudara-saudara, orang yang tahu bagaimana ibadah yang baik. Kadangkala orang sholat, bu, maaf, kenapa sholat duha? Pengen kaya Habib, benar enggak? Kenapa ingin sholat duha? Pengen kaya Habib. Padahal kalau mereka sholat tulus, murni, ingin mendapat ridha Allah, bukan cuma kaya dunia, akhirat Allah kayakan saudara. Makanya itu mindset itu pola pikir, cara pikir yang baik. Jadi kalau kita beribadah, bu, kalau kita beribadah pengen mendapatkan kebaikan dunia akhirat, niatkan ibadah karena, niatkan sholat karena, bukan ngarap surga, bukan takut neraka. Neraka, surga urusan. Tapi bagaimana kita menjalankan kewajiban kita sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Jadi ibadah karena, ikhlas karena, tulus karena. Saya tanya, kita nyembah kepada siapa? Ayo jawab. Kita nyembah kepada siapa? Kita sujud kepada siapa? Kita sujud kepada siapa? Kita percaya siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa Tuhan kita? Takbir. Sallu ala Nabi. Terkadang kita nggak yakin kalau Allah maha kuasa. Habib, kalau saya tidak kerja, saya besok mau ngasih makan apa? Anak istri saya mau dikasih makan apa? Saudara, berapa banyak saudara kita seiman, seagama, gara-gara kerja ninggalin gara-gara kerja ninggalin padahal kalau kita sholat, Allah akan jamin rezeki kita. Betul? 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 Jadi kalau pengennya rezekinya lancar, usahanya lancar, keluarganya berkah, jangan tinggalkan. Makanya Allah tadi bilang apa? Fawailun lil alladzina hum an salatihim. Orang yang main-main dalam sholatnya celaka. Ulama ahli tafsir mengatakan, jika orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Fawailun lil musallin, celaka, neraka wel bagi orang yang meninggalkan sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Kata para ulama,
sahun dalam ayat itu maksudnya apa? Menunda-nunda waktu sholat. Nggak boleh. Hayya 'alas shalah. Adzan zuhur. Oh, masih jam 1, jam 2 aja deh sholatnya. Betul enggak? Hayya 'alas shalah. Adzan asar baru jam 4, jam 5 aja deh sholat. Ada nggak yang begitu? Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina hum an salatihim, orang yang lalai main-main dalam sholat. Jadi Bu, kalau kita tidak bisa beribadah secara sempurna, minimal kita memperbaiki sholat ibadah kita agar menjadi ibadah yang sempurna. Yang sempurna. Saya tanya sekali lagi, kalau begitu sholat penting atau tidak? Kalau pengen bahagia dunia akhirat, sholat penting tidak? Penting tidak? Saya mau tanya, sholat wajib atau enggak? Wajib atau tidak? Kalau wajib, kalau ditinggalkan dapat, kalau dikerjakan dapat. Siap semuanya nanti supaya istiqamah untuk sholat? Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir sebelum saya tutup, Bu, dengerin. Mau dilanjut? Lanjut ceramahnya, pengelanjut ngeliatin saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya cuma mau pesan sama yang pulang nanti, keluar dari majelis, hati-hati di jalan. Benar, hati-hati, apalagi jalannya tanpa kepastian. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir ingat pesan saya, Bu, tos tuang tajan, la haula wala quwata illa billah. Pantesan dari tadi saya lihat, saya teriak-teriak, ibu pelanga pelongo, lupanya lapar sudah. Tapi insya Allah yang lapar mudah-mudahan nanti dikenyangkan di akhirat. Yang capek mudah-mudahan nanti dibahagiakan di akhirat. Yang kepanasan keringatnya mengalir mudah-mudahan nanti jadi saksi di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dengarkan baik-baik. Salat adalah salah satu bagi kita supaya menggugurkan dosa. Suara saya jelas enggak? Saya minta maaf kalau suara saya pelan, karena saya baru pulang dari Surabaya langsung ke Jakarta, malam tadi langsung ke Tangerang, pagi langsung di sini, siang nanti malam langsung, ya begitu terus rodanya berputar. Jadi kalau suaranya habis wajar saja, saya minta maaf. Mau dimaafin enggak? Saudara, terakhir pesan saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, apakah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Andai kata kamu melihat ada sungai yang mengalir di depan pintu rumahmu, kemudian kamu mandi di air sungai itu selama 5 kali, hal yabqa min daranihi syai'? Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah masih tersisa kotorannya dari tubuhnya? Jadi kalau ada sungai ini Bu,
Kita mandi sehari 5 kali. Apakah badan kita masih kotor? Apakah badan kita masih bau? Tidak, saudara. Fadzalika mithlu shalawatil khamsi. Begitu juga sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita jaga, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita jaga, sholat jamaah, maka tidak akan ada dosa yang tersisa, saudara-saudara. Karena itu jangan cuma amin, kerjakan laksanakan dirikan siap semuanya sholat, siap dirikan sholat, siap taat tunduk kepada Allah. Saya tanya, kita sholat sujud kepada siapa? Ikhlas ibadah untuk kepada siapa? Tulus mengharap ridho siapa? Mudah-mudahan saudara, perkumpulan kita yang singkat ini memberikan kepada kita keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang baik di dunia akhirat. Ingat, sholat mengharap ridho Habib. Bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat tapi ngarep surga, tapi takut neraka? Kata para ulama, di dalam kitab dijelaskan boleh sebagai motivasi, tapi itu bukan tujuan. Paham, Bu? Sholat ngarep surga, takut neraka, kata para ulama boleh untuk untuk penyemangat, tapi surga dan neraka bukan Apa tujuan kita? Ridho Allah. Mudah-mudahan ini semuanya. Ini kampung apa namanya ini? Apa? Pancawati. Masya Allah, pantesan gelis-gelis saudara-saudara. Baru digituin terbang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang muda-muda, jangan mudah bermain cinta, hati-hati. Kenapa kau ketawa? Saya ngasih tahu bahaya cinta itu bahaya. Ya, kalau lagi nasib baik buat hati gembira, kalau nasib tidak baik membuat hati terluka. Benar nggak? Benar nggak? Kadang kalau hati yang sakit sulit untuk disembuhkan daripada badan yang sakit, saudara. Kau tawa? Bener gak? Pernah sakit hati? Pernah ngalamin? Gimana? Makanya jangan suka main cinta, bahaya, main cinta bahaya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta itu semuanya palsu, saudara. Cinta yang tulus itu cuma kepada Allah dan kepada Rasul serta kepada orang-orang soleh. Cinta sama istri yang baik itu baru cinta. Makanya hati-hati, Anda menempatkan cinta Anda, hati-hati apakah kepada orang yang tepat ataupun orang yang salah. Sebab kalau Anda menaruh cinta Anda bukan kepada orang yang tepat, Anda tidak mungkin dihargai, justru Anda akan direndahkan oleh dia. Tapi kalau Anda menempatkan kepada orang yang baik, insya Allah Anda sebagai wanita akan dimuliakan oleh dia. Banyak nggak laki-laki sekarang kalau udah berantem main pukul, main rajang, main tinju? Banyak nggak? Itu bukan cinta, itu nafsu namanya. Betul? Cinta itu berat, Bu, luar biasa pengorbanannya. Kalau sudah berantem satu dengan yang lain, yang punya keluarga, kalau cinta suaminya diem walaupun istrinya ngoceh ngomel, ya biasalah perempuan. Betul? Perempuan kalau nggak ngoceh sehari langsung asam urat, saudara-saudara. Benar nggak? Benar nggak? Kalau nggak ngoceh sehari asam
pinggangnya sakit, kepalanya langsung sakit. Makanya hari-hari kudu ngoceh, ngomel. Itulah perempuan. Tapi ya Masya Allah, perempuan nggak bisa Habib. Ada orang datang, bagaimana sih Habib supaya perempuan nggak ngoceh? Nggak bisa. Itu memang fitrahnya begitu, udah asalnya begitu. Memang dari sononya begitu, betul. Cuman kita laki-laki bisa mengurangi. Bagaimana Habib? Ya tergantung laki-lakinya. Kalau laki-lakinya baik, perempuan akan baik. Kalau perempuannya baik, anaknya baik. Karena itu Bu, pesan saya, Ibu kalau punya lagi mau sholat, bangunin, jangan dibiarkan ke sholat. Begitu juga yang laki-laki kalau punya istri, kalau lagi waktu sholat udah adzan, bangunin kalau lagi tidur, biar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita yang duduk ini Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang duduk ini Allah panjangkan umur kita dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, itu saja. Sebelum saya tutup dengan doa, saya lagi-lagi kalau mau dengar ceramah lagi gampang, jangan ceramah hari ini, undang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, berarti ibu ini termasuk korban. Tahu nggak korban? Saya sering bilang, apa kata saya ini nggak tampan, saya sadar diri. Saya sering bilang saya tidak tapi saya bisa membuat orang jatuh cinta. Betul? Berarti ibu korban ini. Saya ini nggak tampan, tapi kalau udah orang sekali ngelihat, dia akan ingin melihat yang kedua kalinya. Nggak percaya, coba deh nanti. Yang depan-depan ya hati-hati. Mata saya mampu menyihir Anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau ngomongin air. Air harganya 10.000. 10? Ya nggak mahal lah. Benar nggak? Nah, yang lebih mahal itu harapan palsu yang dia ucapkan tapi tidak pasti. Harganya berapa? 10. Nanti sambil sholawatan dibagi sama laskar, sama panitia nanti untuk pembangunan pondok Tajul Alawiyin punya Habib Bahar bin Smith. Setuju apa enggak? Harganya berapa? Ini air doa, nanti baca sendiri dah. Ini air doa, insya Allah kalau kita minumnya dengan niat yang baik, yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Maulaya salli min daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi سيدنا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله 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 يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي صبر يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي مرتفع يوم الامتحان اشفعنا يا خير الأعمال يوم الامتحان صل عليه وعلى اشفعنا يا خير الأعمال Kita tutup dengan doa sekaligus doa untuk karyawan PT Haja Busana, ya benar, Wafen, mudah-mudahan dilancarkan usahanya oleh Allah, karyawannya dijadikan karyawan yang diberkahi oleh Allah, sehat walafiat zahir batinnya, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqa wal ilma wal ila jami'il hadirin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir. Sebutkan masing-masing hajatnya.
وحاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير بصير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام والتلاوة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.